Yes. Dilanjut kepada apakah Allah ada. Slide 4. Maaf Mas Sony, suaranya nggak kedengeran. Itunya di slide show aja. Slide-nya di slide show. Biar full. Lalu pertanyaannya, apakah Allah ada? Sudah kedengeran? Halo? Belum Pak, suaranya kecil banget Pak. Maaf Pak. Saya sudah muncul. Maaf. Halo, sudah kedengeran? Aman bro, aman. Gas banget. Aman. Ayo. Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah Allah ada? Orang-orang materialis ateis menganggap bahwa Tuhan tidak ada karena memang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah dalam standar mereka, tidak konkret, tidak empiris, dan tidak ilmiah. Itu menurut Profesor Dr. Yunan Yusuf. Dilanjut, Pak. Dilanjut, Pak. Lanjut kata Profesor Dr. Yunan Yusuf, Allah adalah zat yang tak terbatas, unlimited. Sedangkan manusia adalah zat yang terbatas, limited. Maka yang terbatas tidak mungkin bisa mengukur yang tak terbatas. Seperti wadah yang tidak bisa mewadahi atau menampung yang tak terbatas. Adanya Allah tidak bisa diukur dengan teraba, terlihat, dan tertangkap. Karena banyak realita di bumi yang ada tapi tak tertangkap panca indera, seperti utara, selatan, timur, itu semuanya ada. Tapi apa wujudnya dan kenapa kita percaya? Pengertian ada di sini, ada konkret dan ada abstrak. Untuk menangkap ada konkret saja, panca indera tak terbatas, apalagi ada abstrak. Lanjut, Pak. Eksistensi Allah dapat dibuktikan dengan 3 dalil. Yang pertama dalil fitrah, dalil indrawi, dalil syar'i. Fitrah itu maksudnya merupakan asal kejadian, keadaan yang suci dan kembali ke asal. Sedangkan indrawi yang terlibat langsung dalam menghasilkan pengetahuan, seperti indera-indera luar otak, organ-organ tubuh. Dalil syar'i, secara etimologi, adalah aturan ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya. Dalil fitrah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, yang mendasari eksistensi Allah merupakan dalil terkuat dari dalil lainnya, sepanjang fitrah tersebut tidak diselewengkan oleh setan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perbuatan pada fitrah Allah. Itulah yang agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dalil indrawi maksudnya berbagai peristiwa yang terjadi di alam semesta, yakni alam di sekitar kita, bukanlah terjadi secara tiba-tiba.
pasti ada yang menciptakan, demikian pula segala hal yang terdapat di atasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tur ayat 35 sampai 36 yang artinya, atau apakah mereka tercipta tanpa asal-usul, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri, ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Dalil syar'i maksudnya menunjukkan eksistensi pencipta. Menurut Syekh Ibnu Utsaimin, bahwa seluruh aturan hidup yang dia tetapkan menunjukkan adanya Allah dengan kesempurnaan ilmu, hikmah, dan rahmatnya. Baik, begitu saja penjelasan dari eksistensi Allah, dilanjut ke penjelasan zat dan sifat Allah. Oke, selanjutnya itu bagaimana sih cara mengetahui ada Allah? Nah, cara itu bisa kita mengetahui ada yang bisa kita apa ya bahasa ya, dari salah satu sifat wajib. Nah, contohnya itu Itunya nggak jelas ya. Ada slide-nya dilanjut. ini jelek ya. Dengan cara mengimani salah satu sifat wajib Allah. hilang. Sinyalnya jelek, Pak. Ya hilang. Oke, saya lanjut. Suaranya ada? Muncul nggak suara saya? Ada, aman, Mbak. Nah, salah satu sifat wajib itu al-wujud. Al-wujud itu artinya kan ada ya. Nah, maksudnya itu Allah itu adalah salah satu zat yang pastinya ada, dia berdiri sendiri, tidak diciptakan oleh siapapun, dan tidak ada Tuhan selain Allah Ta'ala. Tidak diciptakan juga oleh bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada adalah terciptanya alam semesta dan seisinya. Bahwa kita itu harus meyakini Allah itu ada dan keberadaan zatnya itu ada dengan sendirinya tanpa memerlukan wasilah atau perantara. Dan meyakini bahwa keberadaannya itu wajib adanya, tidak mungkin dia pernah tiada. dilanjut ke Mas Adi Ginanjar. Ya, lanjut slide-nya. Sebentar ya, maaf. Agak lama ini. Oke, lanjut oleh rekan saya, Adi Ginanjar. Oke, pembahasan kali ini akan membahas zat dan sifat Allah. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu zat. Zat merupakan penyebutan kepada sebuah esensi, personal, pribadi, atau sosok. Jadi, zat tersebut, ya orang tersebut disebut zat tersebut. Contoh seperti zat Aminah, ya Aminah tersebut itu zat. Yang kedua, apa itu sifat? Sifat yaitu sebutan atau kata ganti dengan menjelaskan lebih spesifik. Seperti Aminah pintar. Nah,
Aminah pintar. Itu kata sifatnya itu pintar. Nah, seperti itu. Dan kemistian untuk zat sendiri adalah tahayuz, yaitu membutuhkan tempat sebesar itu zat. Jadi contoh seperti ada sebuah meja kosong, ketika meja kosong itu diisi oleh sebuah pulpen, maka pulpen tersebut akan membutuhkan tempat untuk dia bertempat, yaitu kemistian untuk zat. Sedangkan kemistian untuk sifat sendiri yaitu tanazul. Tanazul yaitu pasti berdiam di sebuah zat. Dalam artian tidak mungkin sifat itu adanya sendiri. Contoh seperti adanya sifat pintar itu lari-larian, sifat pintar itu di jalan tanpa ada pemilik zatnya. Bisa dikatakan pintar karena ada zatnya, seperti Aminah pintar. Nah, kata sifat itu pasti ada di kata pintar itu ada di Aminah. Nah, yang selanjutnya yaitu zat dan sifat Allah terbagi menjadi 3. Ada sifat Allah terbagi menjadi 3. Ada sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Sifat wajib, sifat ini hanya dimiliki Allah sebagai sang pencipta dan penguasa alam. Nah, sifat wajib ini sifat wajib yang ada di Allah. Mustahil, sifat wajib ini yang 20 ini tidak ada di Allah. Nah, sifat wajib tersebut merupakan sifat yang kalau tiada di Allah itu tidak mungkin. Karena wajib sendiri, karena di sini sifat wajib ini wajibnya menurut akal. Menurut Imam Ibrahim Al-Bajuri disebutkan bahwa sifat wajib menurut akal itu ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Perkara yang tidak akan mengerti kalau sifat itu tidak ada. Maka wajib ini, sifat wajib di Allah itu wajib adanya di Allah. Dan mustahil ini lawan dari sifat wajib. Jadi sifat-sifat mustahil ini adalah sifat yang tidak mungkin ada di Allah. Yang ketiga sifat jaiz. Sifat jaiz itu yaitu sifat yang mungkin dimiliki Allah dan mungkin tidak dimiliki Allah. Jadi sifat jaiz ini sifat kewenangan Allah. Yang mana sifat jaiz Allah itu sifat yang jika Allah mengkehendaki ya Allah akan melakukan tersebut, dan jika Allah tidak mengkehendaki maka tidak akan dilakukan. Nah, dan ketiga sifat ini wajib kita imani, wajib adanya, wajib kita imani. Agar apa? Agar kita dapat membedakan mana sifat wajib, mana sifat mustahil, dan mana sifat jaiz. Lanjut. Mbak Aminah. Sifat wajib. Sifat wajib Allah yang 20 itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada sifat nafsiyah, yang kedua sifat salabiyah, yang ketiga sifat ma'ani, dan keempat yaitu sifat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah yang berisikan yaitu sifat wujud. Sifat yang berhubungan dengan zat Allah, sifat yang ini hanya ada satu yaitu sifat wujud. Isi dari sifat nafsiyah tersebut yaitu satu, hanyalah sifat wujud. Yang artinya ada Allah. Ada Allah di sini, ada Allah tidak membutuhkan perantara. Adanya Allah tidak membutuhkan perantara yang mengadakan. Jadi sifat kata ulama Ibrahim Al-Bajuri mengatakan bahwa sifat wujud ini wajib adanya di Allah. Dalil yang menyatakan bahwa sifat wujud ini wajib di Allah, dalil akhirnya adalah wujudu hadihil makhlukati. Adanya ini makhluk menjadi dalil adanya Allah. Jadi karenanya adanya makhluk menjadi adanya Allah. Yang kedua yaitu sifat salabiyah. Sifat yang meniadakan adanya sifat sebaliknya. Sifat salabiyah terdiri atas 5, yaitu kidam, bako, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsi, dan wahdaniyat. Nah, ini sifat salabiyah ini jadi sifat yang meniadakan adanya sifat sebaliknya. Jadi contoh seperti sifat kidam dahulu. Berarti sifat kidam ini meniadakan sifat lawannya, yaitu ya tidak terdahulu, atau kidam yaitu hadis, lawannya hadis baru. Nah, ya kidam terdahulu, dahulunya Allah itu tidak ada awalnya. Dalam artian tidak ada awalnya, yaitu maujudun la awalah, adanya itu tidak ada awalnya, itu Allah. Dalil yang menjelaskan ada sifat kidam yaitu jikalau bukti, kalau menurut dalil akhirnya, jikalau bukti Allah itu baru, maka bukti Allah itu butuh yang menciptakan. Sedangkan kalau Allah butuh yang menciptakan, maka mustahil.
karena Allah memiliki sifat qidam, yaitu terdahulu. Yang kedua dari isi sifat salabiah yaitu sifat bako, kekal. Bako di sini kekal yang berarti tidak ada akhirnya. Bako wajib di Allah adanya, karena akal kita tidak akan menerima jikalau Allah tidak memiliki sifat bako. Kenapa seperti itu? Karena sifat bako yaitu sifat, karena Allah itu pencipta, jadi pencipta itu, jikalau pencipta itu rusak, fanian, yang berarti fanian rusak, maka mustahil. Nah, yang keempat yaitu mukhalafatul hawadisi, berbedanya Allah dengan makhluknya. Nah ini, mukhalafatul hawadisi, Allah berbeda dengan makhluknya. Dan Allah tidak mempunyai, dan Allah itu tidak membutuhkan, dan Allah itu tidak mempunyai batasannya ya. Dan Allah mukhalafatul hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Dan Allah tidak mempunyai tangan, dan Allah tidak mempunyai mulut, dan Allah tidak mempunyai hidung. Nah, berbeda dengan makhluknya. Lantas kenapa demikian? Karena jikalau sifat dat Allah sama dengan makhluknya, maka mustahil. Contoh seperti ini, sebuah kursi sama yang membuat kursi itu pasti beda. Yang kursinya seperti itu, yang membuatnya seperti ini. Jadi tidak mungkin sama, mustahil. Terus yang kelima dari sifat salabiah yaitu qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri. Yang keempat dari sifat salabiah itu qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri. Nah, berdiri sendiri Allah tidak membutuhkan makhluk lain untuk berdirinya, untuk menciptakannya. Jadi Allah berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan tempat dan tidak membutuhkan tempat, dan Allah tidak membutuhkan zat lain untuk menciptakannya. Jadi Allah berdiri sendiri. Yang keempat yaitu wahdaniyat. Allah itu satu, wahdaniyah. Satunya Allah, bukan satu dari yang menyatukan, bukan satu salah satunya, dan bukan satu dari susunan. Beda seperti manusia satunya itu terdiri dari tangan, kaki, telinga. Nah, zat Allah itu tidak. Zat Allah tidak tersusun dari salah satunya, dan bukan zat Allah itu satu, bukan salah satunya, dan bukan satu dari dua. Gitu. Ma'ani yang selanjutnya yaitu dari pembagian secara global sifat Allah itu ada sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat-sifat abstrak yang ada pada Allah, terdiri dari 7. Sifat ma'ani yaitu sifat ma'ani itu terdiri dari 7 sifat, yaitu yang pertama sifat kudrot, yang arti Allah berkuasa. Kudrot. Yang kedua sifat irodat, yang arti Allah berkehendak. Yang ketiga itu sifat ilmu, Allah mengetahui. Yang keempat itu sifat hayat, yaitu Allah hidup. Yang kelima yaitu sifat sama, yang berarti Allah mendengar. Yang keenam yaitu sifat basor, yang berarti Allah melihat. Yang ketujuh sifat kalam, yang berarti Allah berfirman. Nah, sifat kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, sifat tersebut berbeda dengan sifat yang ada di makhluk. Sifat kudrot Allah berkuasa, berarti Allah berkuasa seluruh alam ini hanya punya Allah. Manusia tidak ada apa-apanya. Yang kedua sifat irodat berkehendak. Allah menghendaki sesuatu, ya terserah Allah. Jika Allah menghendaki sesuatu tersebut, maka terjadilah. Jika Allah tidak, maka tidak. Kun fayakun. Yang sifat ilmu, mengetahui. Nah, ilmu Allah tidak terbatas. Dan ilmu Allah ilmu Allah berbeda dengan ilmu manusia. Kalau ilmu Allah tidak terbatas, sedangkan ilmu manusia sendiri terbatas. Yang selanjutnya itu sifat hayat, hidup. Hidup Allah berbeda dengan hidupnya manusia. Sifat hayat Allah berbeda dengan sifat hayatnya manusia. Terus sifat sama, mendengar Allah. Nah, mendengar Allah itu berbeda sekali dengan manusia. Kalau manusia mendengarnya hanya mendengar suara, tapi samanya Allah, sifat mendengarnya Allah itu mendengar suara dan melihat huruf tersebut, mendengar dan melihat suara-suara tersebut. Basor, dan mendengar suara-suara tersebut dan melihatnya. Basor dan melihat Allah itu tidak terjangkau, sedangkan melihat manusia terjangkau. Penglihatan manusia hanya beberapa meter saja, sedangkan penglihatan Allah itu tidak terbatas. Walaupun contoh misalkan ada semut hitam di batu yang hitam dan dalam keadaan gelap, penglihatan Allah tetap sama, jauh dekat itu sama. Yang terakhir sifat kalam, Allah berfirman.
kalam Allah ada dua, ada kalam madlul dan ada kalam dal. Nah, seperti itu. Yang terakhir yaitu sifat maknawiyah, sifat yang tidak bisa berdiri sendiri. Setiap ada sifat ma'ani, pasti ada sifat maknawiyah. Nah, jadi sifat ma'ani itu adanya sifat maknawiyah itu tergantung ada sifat ma'ani. Terdiri dari 7 yaitu qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basyiron, mutakaliman. Nah, jadi hampir sama penjelasannya dengan yang tadi. Qadiron maha berkuasa, muridan maha berkehendak, aliman maha mengetahui, hayyan maha hidup, sami'an maha mendengar, basyiron maha melihat, mutakaliman maha berfirman. Mungkin terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan sama Mas Alif. Ini Mas Bang, Adi. masih saya? Dua Masih saya. Oke. Sifat Iya. selanjutnya ya tadi yang itu 20 sifat wajib, sekarang sifat mustahil. Sifat mustahil adalah kebalikan dari sifat wajib tersebut. Contoh sifat wujud, kebalikannya yaitu Adam. Sifat bako hudus. Sifat bako pana, sifat kidam hudus. Nah, jadi kebalikan sifat tersebut, sifat mustahil ini sifat yang tidak mungkin ada di zat Allah. Sifat mustahil ini. Terus yang selanjutnya sifat jaid. Sifat jaid adalah sifat jaid Allah yang hanya ada satu, yaitu fi'lu kulil mumkinin au tarkuhu, artinya yaitu Allah berwenang untuk menciptakan dan berbuat sesuatu atau tidak sesuai dengan kehendaknya. Jadi sifat jaid ini hanya dimiliki oleh Allah, yaitu fi'lu kulil mumkinin au tarkuhu. Ini sesuai kehendak Allah, sifat kewenangan Allah. Allah menciptakan sesuatu atau tidak. Allah menciptakan hal tersebut, Allah menciptakan barang tersebut atau tidak, itu hanya kehendak Allah. Ya. Terima kasih. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai Asmaul Husna ini akan dijelaskan oleh saya yang bernama Alif. Ya, baik, terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang Asmaul Husna. Pengertian Asmaul Husna itu lanjut. Nah, slide selanjutnya. Ya, pengertian Asmaul Husna adalah nama-nama yang indah dan baik. Asma yang berarti nama atau penyebutan, dan husna yang berarti baik atau indah. Asmaul Husna secara harfiah adalah nama-nama gelar Allah yang baik dan agung sesuai dengan sifatnya. Nama-nama Allah yang agung dan mulia itu merupakan suatu kesatuan yang menyatu dalam kebesaran dan kehebatan milik Allah. Lanjut. Aminah. Lanjut. Alif. Lanjut. Slide selanjutnya. Ya, di sini ada sejarah Asmaul Husna. Sejarah sejak dulu para ulama telah banyak membahas atau menafsirkan nama-nama, karena nama-nama Allah adalah alamat kepada zat yang mesti kita ibadahi dengan sebenarnya. Meskipun timbul perbedaan pendapat tentang arti, makna, dan penafsirannya, akan tetapi yang jelas kita tidak boleh musyrik dalam atau menyebut nama-nama Allah. Selain perbedaan dalam mengartikan dan menafsirkan, terdapat pula perbedaan jumlah. Ada yang menyebutnya 99, 100, 200, 1000, dan bahkan 4000 nama. Namun yang terpenting adalah hakikat zat Allah yang harus dipahami dan mengerti oleh Islam. Lanjut.
Dan yang terakhir yaitu nama-nama husna yang perlu kita ketahui, yaitu jumlahnya ada 99. Ya, dari Ar-Rahman sampai Az-Zabur. Bisa kita lihat di mushaf-mushaf Al-Quran kita, di sampul-sampul Al-Quran biasanya ada nama-nama Asmaul Husna. Di mana Asmaul Husna ini adalah nama Allah yang indah dan baik. Dan misalkan saya contoh seperti itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan itu adalah, kalau makhluk itu mungkin ada sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi yang paling Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekian penjelasan dari saya mengenai Asmaul Husna. Saya kembalikan lagi ke Nanas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya sesi tanya jawab ya. Nah, bagi Izin teman-teman nih bertanya. yang Saya mau bertanya. ya oke boleh langsung ya. Sabar. Oh, ya. Mau ini sesi pertanyaan dulu atau langsung ditanya aja nih? Ini sesi Langsung aja ya, nanya ya. Nggak apa-apa ya. Oke. Pertanyaan pertamanya itu, pada awalnya dari manakah manusia sendiri dapat mengetahui Asmaul Husna itu bersumber dari mana? Dan jika benar sudah mengetahui sumbernya, apakah bunyi dalil yang memperkuat jawaban bahwasanya manusia mengetahui Asmaul Husna bukan dari ciptaan manusia? Butuh diulangi? Butuh diulangi. Oke, pelan-pelan ya berarti ya. Ya. Pada awalnya, dari Keluarga. manakah manusia sendiri dapat mengetahui Asmaul Husna itu bersumber dari mana? Dan Ya, apakah sumber ada dari mana? bunyi dalil yang memperkuat jawaban bahwasanya manusia mengetahui Asmaul Husna bukan dari ciptaan manusia? Terima kasih. Mas Alif bisa dijawab? Oh, saya saja. Langsung dijawab atau dikumpulkan dulu pertanyaannya? Dia jawab saja Mas Alif, takut lupa. Lillahi Asmaul Husna. Ya, dalil yang menjelaskan Asmaul Husna ada dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 180. Surat Al-A'raf ayat 180. Yang artinya, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Itu salah satu dalil Asmaul Husna, yaitu di surat Al-A'raf ayat 180. Begitu jawabannya, gimana? Apakah cukup? Ya, alhamdulillah sangat tercukupi. kelas. Kelas. Tadi untuk yang itunya loh. Manusia itu mengetahui Asmaul Husna itu dari mana? Bersumber dari mana? Apakah manusia taunya itu dari mana maksudnya? Ya. Ada yang bisa bantu jawab? Mas Adi mungkin. Ya, mungkin dari pendapat saya, manusia tahu Asmaul Husna itu dari sumber petunjuk itu Al-Quran.
yaitu Al-Qur'an dan juga As-Sunnah, yaitu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diwariskan ilmunya kepada para ulama. Kita mengambilnya dari para ulama dan rujukannya dan As-Sunnah. Begitu, Faiz. Boleh dilanjut lagi sebentar pertanyaannya? Ya, boleh. Tadi kan katanya berasal dari sumber dari Al-Quran. Nah, kalau contohnya dari Al-Quran itu ada di surat apa ya yang menyatakan bahwa Asmaul Husna itu sudah dinyatakan dalam Al-Quran yang ada 99 gitu. Kalau dari Al-Quran itu penjelasannya dari mana gitu, bahwa menyatakan Asmaul Husna yang ditetapkan walaupun aslinya banyak, tapi ya tetapkan ada 99. Nah, buktinya itu ada di surat apa gitu? Apakah ada atau yang memang pernyataan dari dalil Saya atau bantu jawab apa? ya. Saya bantu jawab ya. Monggo. Tafadol. Sebagaimana disebutkan tadi, sejak dulu para ulama telah banyak membahas atau menafsirkan nama-nama ini. Karena nama-nama Allah adalah alamat kepada zat yang mesti kita ibadahi. Ada yang berpendapat 99, ada yang berpendapat 100, ada yang berpendapat 200, bahkan 4000. Nah, mengutip dari ada keterangan dalam sebuah kitab tafsir Istrobadi bahwa sesungguhnya Allah memiliki 4000 nama, di mana 1000 nama hanya Allah yang mengetahui. Terus kemudian nama yang ke-1000 selanjutnya hanya Allah dan para malaikat yang mengetahui. Selanjutnya nama yang 1000 di Lauhul Mahfuz, yang 300 dalam kitab Taurat, yang 300 dalam kitab Injil, lalu yang 300 ada di kitab Zabur, dan yang 100 dalam kitab Al-Quran. Di mana dari 100 asma Allah dalam Al-Quran hanya 99 yang zahir, sedangkan yang satu samar, yaitu Ismul Adzon. Mengapa samar? Karena diketahui hanya para nabi dan rasulullah yang mengetahuinya. Begitu Mas Faiz. Ya, sedikit tambahan Mas Faiz. Ini ada hadis ya, hadis Asmaul Husna. Innalillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan ila wahidatan man ahsaha dakhalal jannah, yang artinya sesungguhnya Allah memiliki 99 nama atau 100 kurang 1. Siapa yang menjaganya maka dia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Begitu Mas Faiz. Mas Faiz. Ya siap. Terima kasih banyak atas jawabannya, saya sangat puas sekali. Terima kasih. Puas, Faiz. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Dikumpulkan dulu aja pertanyaannya, jangan satu-satu. Lanjut. Saya bertanya, izin bertanya. Ya. Untuk Asmaul Husna yang tadi disebutkan, katanya kan ada 99. Apakah ini pembatasan? Lantas bagaimana sanggahan kita terhadap orang yang mengatakan bahwa nama Allah itu lebih dari itu, bukan sebatas 99 saja? Itu pertanyaannya, terima kasih. Ditampung ya. Mana sih tadi? Ada lagi dari yang lain?
izin bertanya. Tuh Mas Budi tuh bertanya tuh, Mas Budi. Silahkan Mas. Silakan. Iya, eh, kita kan lagi membahas eksistensi Allah ya, berarti keberadaannya Allah. Nggak tahu ini pertanyaan dibolehkan apa enggak dalam konteks kita berakidah gitu ya. Apakah kalau seandainya apa yang terjadi kalau seandainya itu tidak ada Tuhan atau tidak ada Allah gitu ya, di alam semesta ini atau di jagat raya ini, itu nanti seperti apa gitu. Saya kadang-kadang sering pikir kalau seandainya nggak ada Tuhan ini apakah hampa atau seperti apa gitu. Akal kita itu nyampe nggak ke sana. Makanya saya bilang tuh, apakah pemikiran atau pertanyaan ini tuh secara akidah itu dibolehkan apa enggak? Karena ini nggak tahu bakal merusak akidah atau keimanan kita. Mungkin itu ya pertanyaannya. Terima kasih. Gimana Mas Alif? Mau dijawab? Yang lain. Ditampung dulu. Jadi mau nanya dong, Iya, silakan. Banyak nih karena. kan tadi katanya sifat mustahil itu yang 20 itu ya yang wujud kidam bako gitu kan? Itu sifat wajib, bukan sifat mustahil. Iya itu sifat mustahilnya itu yang contoh sifat mustahil itu kenapa bisa disebut bisa disebut tidak menjadi sifat wajib bagi Allah. Padahal kita kan sama-sama belajar sifat mustahil itu. Makasih. Oh, jadi pertanyaannya tidak tidak ditampilkan gitu. Iya, kenapa contoh sifat mustahil itu nggak jadi sifat wajib bagi Allah? Padahal kan sama-sama belajar juga. Mas Adi bisa jawab? Maksudnya gimana pertanyaannya ulangnya? Kan sifat mustahil bagi Allah itu kan itu termasuk dalam zat dan sifat Allah juga. Tapi kenapa sifat mustahil itu contoh-contohnya tidak termasuk ke sifat wajib? Alasannya kenapa? Kan sifat mustahil di Allah. Kenapa tidak? Kenapa sifat mustahil itu contohnya tidak menjadi sifat wajib? Kenapa harus sifat mustahil? Alasannya karena apa? Kok bisa karena menjadi itu kan sifat mustahil? Sifat mustahil itu yaitu sifat-sifat yang tidak mungkin adanya di Allah. Contoh kan sifat wajibnya, sifat wajib di Allahnya itu sifat wujud. Lawannya itu Adam, sifat Adam. Berarti adanya sifat wujud itu menjadi lawannya yaitu sifat Adam. Mengapa tidak menjadi sifat Allah yaitu sifat mustahil? Mengapa dikatakan mustahil? Karena ada sifat wajibnya. Sedangkan jika Allah mempunyai sifat Adam, maka tidak mungkin akal kita tidak akan menerima kalau Allah itu Adam, sedangkan Allah itu memiliki sifat wujud. Seperti itu, Mbak. Apa kurang paham? Saya boleh bantu jawab nggak? Ya, silakan, Mas. Sebelumnya kalau menurut saya ya, kenapa sifat mustahil itu maksudnya jadi gimana? Nggak ada pada sifat wajib Allah gitu ya?
Iya, Ah, kalau menurut pendapat saya begini, kalau pada zamannya Rasulullah dulu itu kan banyak yang menyembah berhala gitu kan ya. Jadi menyembah yang diciptakan manusia sendiri. Kenapa sifat mustahil pada Allah itu nggak termasuk pada sifat wajib? Karena kalau misalkan sifat mustahil Allah itu ada pak disatukan pada sifat wajib, maka itu bahasanya manusia kalau berpikir dengan akal sama dengan logikanya manusia membuat patung dan disembah sendiri. Itu makanya kenapa sifat mustahil itu tidak ada pada sifat wajib. iya. Bagaimana? Makasih ya. Aku mau nambahin. Ayo lanjut. Nanti sisain waktunya ya 15 menit. Sebelum itu jangan dihabiskan. Ya, Pak. Ada lagi yang bertanya? Mungkin 2 pertanyaan yang tadi yang belum dijawab bisa dijawab Iya, dulu kali ya sebelum membuka kembali pertanyaan. Ya, siap. Mungkin saya bisa menjawab tentang pertanyaan Mas Budi ya. Kenapa alam semesta ini harus ada Tuhan gitu ya Mas Budi? Cara singkatnya. Bukan. Kondisinya seperti apa seandainya. Makanya tadi saya bilang tuh boleh apa enggak gitu kita bicara andai-andaian gitu kan. Tapi kita coba gitu kan. Kita diskusi aja. Kalau seandainya nggak ada Tuhan atau nggak ada Allah itu kondisi ini tuh seperti apa gitu kan? Berarti kan nggak ada jagat raya gitu segala macam. Iya. Baik. Saya pernah membaca atau mendengar dalam riwayat Nabi Musa alaihi salam ada yang bertanya, entah Nabi Musa atau umatnya yang pertama, apakah Allah itu ngantuk? Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihi salam memegang gelas, 2 gelas di tangannya. Allah memerintahkan untuk tidak melepaskan gelas tersebut sampai Allah memerintahkan untuk melepaskannya. Nabi Musa terus memegang gelas tersebut sampai larut malam dan mungkin beberapa hari. Dan pada saatnya Nabi Musa mengantuk dan gelas itu pun terlepas dan jatuh, pecah. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, andai kata aku tidur, niscaya langit akan jatuh menimpa bumi dan akan pecah sebagaimana 2 botol itu." Begitu Mas Budi penjelasannya. Bisa dipahami? Jadi kesimpulannya, jika Allah tidur saja, maka semesta ini akan hancur. Apalagi jika tidak ada Allah, tidak ada Tuhan, maka itu mustahil. Bisa dipahami? Bisa ya dari kalau analogi tadi ya itu jelas ya kita memahaminya. Tapi kan itu kan tadi saya pertanyaannya mungkin terlalu jauh gitu ya. Iya. Nggak ada Allah.
artinya itu mustahil gitu kan dalam Ya. tadi sebutan nama-nama Allah itu salah satu yang mustahil kalau seandainya Allah itu tidak ada. Jadi Ya. pertanyaan manusia sendiri, saya itu ya nggak bisa juga bertanya seperti itu karena itu hal yang mustahil bagi Allah karena Allah itu ada gitu kan. Jadi nggak mustahil, makanya saya di awal bilang tuh ini tuh pertanyaan yang bakal merusak akidah gitu kan, apa enggak gitu kan, karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh gitu kan dijawab dengan pengetahuan yang kurang, akhirnya orang yang bertanya ini bisa terjerumuskan gitu akidahnya gitu. Itu aja sih sebenarnya ini pertanyaan. Mas, Ya. ya. Iya Pak, iya Pak. Mas Budi masih meyakini Allah itu ada? Harus Pak, sangat. Ya. Nanya aja. Alhamdulillah itu. Lanjut apa udah cukup untuk kelompok? Saya mau menambahkan Pak yang tadi keterangan dibilang sama Mas Sony tadi. Ya. Mengenai tanggapan ke pertanyaannya Mas Budi tadi. Kalau seandainya Allah itu nggak ada, terus apa yang terjadi? Ya mungkin kita semua juga nggak akan ada gitu ya. Karena kan yang menciptakan kita itu kan Allah. Kalau Allahnya penciptanya aja nggak ada, ya berarti yang diciptakan juga nggak ada. Tadi juga Mas Sony memberikan kisahnya Nabi Musa tadi ya. Saya jadi teringat kisah lain tentang kisahnya Imam Abu Hanifah rahimahullah, yang saat itu beliau berdiskusi ditanya oleh orang-orang zindiq, orang-orang ateis yang mereka itu mengingkari keberadaan Sang Pencipta. Kemudian Abu Hanifah memberikan semacam gambaran bahwa katanya beliau ngomong ke orang-orang zindik, saya melihat sebuah kapal yang sedang berlayar di tengah lautan, berisi muatan, isinya itu barang-barang banyak, barang dagangan, tapi nggak ada seorang pun yang menjaganya, nggak ada yang mengemudikannya, nggak ada yang nyetir, nggak ada supirnya. Tapi meskipun begitu, kapal itu bisa datang, bisa pergi, bisa berlayar, kemudian berlabuh, ya dia bisa menembus gelombang lautan yang ganas, bisa meloloskan diri, bisa berlayar kemanapun dia mau, seperti itu. Kemudian orang-orang zindik bilang, ya nggak mungkin, kamu mimpi kayaknya, kamu ngayal, yang namanya kapal itu ya pasti harusnya bisa ada supirnya, ada nahkodanya. Nah itu adalah sebuah bantahan sebenarnya untuk si zindik itu tersebut. Kalau kapal saja nggak ada nahkodanya aja nggak mungkin bisa berlayar sendiri, bagaimana dengan alam semesta kita yang besar ini kemudian dengan isi-isinya, maka tentu akan ada yang namanya Sang Pencipta yang mengendalikan, kemudian menjaga, yang mengatur sampai hari kiamat nanti, seperti itu. Makanya saya jadi teringat kisah itu supaya lebih meyakini hati kita bahwa ternyata Allah itu memang ada. Karena kalau Allah nggak ada, ya nggak akan ada lagi yang namanya kehidupan. Kita nggak akan ada, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Agustian. Pertanyaan saya belum dijawab yang tadi. Coba diulangi dong. Mengenai Asmaul Husna, itu kan disebutkan bahwa ada 99. Apakah itu pembatasan atau tidak? Lantas kalau memang itu memang pembatasan 99, bagaimana kita menyanggah orang-orang yang mengatakan bahwa itu bukan pembatasan, ada nama-nama lain di luar sana yang artinya nama Asmaul Husna itu tidak hanya 99 gitu. Bagaimana kita menyanggahnya? Pertanyaan yang sulit, Mas.
Pembahasan. Mas Alif bisa dibantu? Mas Adi? Berarti intinya bagaimana untuk menyanggah orang-orang yang berkeyakinan bahwa Asmaul Husna itu ada 1000, begitu ya? Ada 4000, begitu Mas Agus? Iya, bahkan lebih dari itu. Mungkin ada yang bilang mengatakan tak terhingga. Iya. Yang saya dengar mereka itu berdalil dengan hadis Rasulullah, ya, bahwa Rasulullah itu pernah berdoa yang artinya itu, saya memohon dengan seluruh nama yang engkau miliki, yang engkau menamakan dirimu dengannya, dan engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu, dan yang engkau turunkan di dalam kitabmu, dan yang engkau sembunyikan. Nah itu mereka berdalil dengan itu. Dan engkau sembunyikan di ilmu gaib di sisimu. Nah dari situ yang mereka akhirnya jadikan dalil bahwa nama dan sifat Allah itu lebih dari 99, karena ada yang tidak diketahui oleh makhluknya, artinya disembunyikan oleh Allah. Begitu. Iya. Mau mencoba menjawab. Ya, silakan Mas. Ya, sepertinya tadi dari paparan yang dijelaskan Mas Agus sudah terjawab. Jadi mungkin ada ilmu-ilmu yang belum kita ketahui, dan itu itu Allah yang tahu. Wallahu a'lam. Sedangkan yang kita ketahui itu yang berasal dari hadis-hadis yang dijelaskan, seperti yang kita ketahui tadi, ada dari Abu Hurairah bahwasanya Allah mempunyai 99 nama Asmaul Husna atau 100 kurang 1. Jadi kita sebagai makhluk yang dengan keterbatasan ilmu hanya tahu yang dijelaskan oleh para ulama, para ahlul ilmi, yang tahu yaitu 99 nama itu yang perlu kita ketahui, dan yang selainnya itu wallahu alam, seperti yang disebutkan oleh dalil yang disebutkan tadi. Baik, berarti artinya kita sepakat bahwa jumlah tersebut yang telah disebutkan itu bukan pembatasan berarti ya. Artinya berarti bisa lebih dari itu. Iya. Dengan kata lain berarti untuk sifat Allah sendiri yang dikatakan ada 20, artinya itu juga bukan pembatasan, atau mungkin ada penjelasan yang lebih lanjut lagi? Bukan, Mas. Itu bukan pembatasan. Sifat 20 itu sifat yang wajib kita ketahui. Yang wajib kita ketahui, yang 20 itu. Nah, adapun saya pernah mendengar perkataan ulama, mengapa mengapa sifat yang wajib kita ketahui itu 20? Karena agar memudahkan para pelajar untuk mengingatnya. Iya. Kalau tidak salah itu dalam kitab Johar Tauhid, kalau nggak salah Mas ya. Itu yang saya ketahui, Mas. Jadi sifat 20 yaitu sifat yang wajib kita ketahui. Berarti yang tidak wajib kita ketahuinya itu banyak. Maksudnya yang tidak wajib itu yang harus kita imani itu, yang wajib kita ketahui itu 20. Sedangkan sifat Allah kan tidak terbatas. Iya. Itu hanya yang wajibnya, Mas. Berarti artinya baik 99 maupun yang 20 berarti bukan pembatasan berarti ya? Iya. Ya, bukan. Ya, betul.
Mungkin saya menambahkan sedikit, Mas. Ya, siap, boleh. Silakan. Iya, saya setuju juga sepakat kalau misalnya 99 nama Allah itu bukan sudah ditentukan segitu gitu ya, tetapi itu namanya sangat banyak gitu, nama-nama Allah. Kalau ada hadis dari Abu Hurairah itu sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. 100 kurang 1, siapa yang menghitungnya dia akan masuk surga. Imam Nawawi berpendapat, ulama sepakat bahwa jumlah nama Allah itu tidak terbatas. Jadi hadis itu tidak membatasi jumlah nama-nama Allah dan tidak berarti Allah tidak memiliki nama selain dari 99 nama itu. Dan barang siapa yang mengingat nama-nama dari 99, maka masuk surga. Menurut Imam Nawawi, yang dimaksud dengan hadis itu adalah mengabarkan orang yang mengingatnya untuk masuk surga. Mengingat yang 99 nama itu ya mengabarkan nanti orang tersebut masuk surga. Bukan memberitahukan bahwa Allah itu hanya punya 99 nama. Jadi kalau misalnya ada orang yang menyatakan Allah itu tidak terbatas sifatnya, itu benar. Tapi juga ketika ada orang yang mengingat atau menghitungnya, bahkan menghafalnya 99 nama, itu dijelaskan bahwa dia akan masuk surga. Gitu, Pak. Mungkin itu sebagai tambahan. Sudah cukup jelas, Mas Agustian? Ya, cukup insya Allah. Tutup aja lah diskusi. Alhamdulillah. Tutup dulu aja. Iya, Pak. Ya, sudah ditutup udah? Mbak Nana, Iya, langsung aja ini. langsung aja. Bentar dulu, saya ini dulu. Apa? Stopin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya, mohon maaf, masih banyak kekurangan dalam presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus untuk kelompok 2 yang pemaparannya menurut saya luar biasa. Cuma antara pemaparan dengan makalah yang tadi lihat, kalau makalahnya kurang lengkap, tapi pemaparannya luar biasa. Itu agak berbeda. Harusnya di makalah itu lebih lengkap. Kayak misalkan tadi Mas Adi ya, tadi menjelaskan luar biasa dari sifat 20, dari sifat wujud sampai yang terakhir, tapi di makalahnya nggak ada. Gitu. Iya, pakai kata-kata sendiri. Di makalahnya nggak ada, tapi pemaparannya ada. Berarti udah menganggap. Udah ngelontok, Pak. Menganggap kelas BKP ini sudah paham semua. Ya. Ini ada yang menjelaskan tadi, ada nggak pengertian yang tidak dituliskan, pengertian Allah itu apa? Iya. Menurut ilmu kalam, para ilmu ahli kalam lah, ulama ahli kalam kan, kalau misalkan ilmu tauhid itu kan ilmu kalam. Jadi sebenarnya kalau bicara eksistensi Allah ya kita kayak bukan lagi belajar filsafat, kita sedang belajar ilmu kalam. Ya harusnya emang di judulnya eksistensi Tuhan yang lebih umum. Ya kalau eksistensi Tuhan itu mungkin agak membingungkan. Kalau agak membingungkannya takutnya ya mungkin
di awal karena kita itu belajar langsung filsafat pendidikan Islam, tidak harusnya kan yang pembahasan itu di filsafat umum dulu seperti itu, bukan langsung ke filsafat pendidikan Islam. Dianggap sudah lewat, harusnya eksistensi Tuhan. Nah, keberadaan Tuhan ini sebenarnya kan diawali oleh orang Yunani dulu sebelum Masehi, yang awalnya kan mau sudah sampaikan di awal, seorang filosof yang bernama Thales, dia kan memikirkan pertanyaan, dia mengeluarkan pertanyaan, ini dunia alam raya ini diciptakan dari apa? Dia merenung awalnya kan gitu. Dan dia berpikir keras, memikirkan apa bahan baku alam raya ini. Setelah dia berpikir karena dekat lautan, ya akhirnya dia menjawab juga pertanyaannya. Dengan menjawab pertanyaannya bahwa alam raya ini diciptakan dari air. Nah, itu awal mulanya filsafat. Makanya disebut Bapak Filsafat yang Thales tadi. Nah, bicara Tuhan, sebenarnya ada kisah dari Nabi Ibrahim ketika pencarian Tuhan. Ketika Nabi Ibrahim merenung di malam hari, merenung memikirkan Tuhan. Berarti Nabi Ibrahim itu udah berfilsafat pada waktu itu. Karena ya belum turun wahyu, belum mendapat, tapi cuma ada bimbingan dari Tuhan juga. Ketika muncul bintang, dia menjawab, ini Tuhan saya, karena bentuknya indah, banyak lagi. Awalnya kan seperti itu. Kemudian ketika muncul lagi bulan yang lebih besar, kayaknya ini Tuhan saya, karena bulan itu lebih besar dari segi bentuk, lebih menerangi dunia ini. Dia menyimpulkan Tuhan itu bulan. Selanjutnya ketika di pagi hari bulan hilang, ada matahari. Matahari cahayanya lebih dahsyat. Nah, dia menyimpulkan, ini Tuhan saya. Jika berganti sore malam hari lagi, matahari juga hilang. Nah, ternyata ya Tuhan saya kok hilang, matahari hilang. Ya, akhirnya menyimpulkan bahwa Tuhan saya lah yang menciptakan bintang, matahari, bulan, alam raya ini. Itu dari hasil pemikirannya. Nah, tadi sedikit menyinggung dengan pertanyaan Mas Budi, ya, bahwa jikalau Allah itu tidak ada, ya itu bagaimana? Kalau Allah itu tidak ada, ya itu sebenarnya kontradiktif. Secara hukum akal, secara logika, sesuatu yang ada pasti ada yang menciptakan. Dan Allah itu ada, Allah itu memiliki sifat wujud, Allah itu ada sebelum sesuatu apapun ada. Bahkan sebelum kata-kata lafaz ada itu, ya Allah sudah ada. Bisa dipahami nggak? Halo? Bisa Pak, bisa Pak. Bisa. Insya Allah bisa. Sebelum kata ada itu Allah sudah ada. Makanya menurut ilmu kalam, definisi Allah itu zatul wajibul wujud. Zat yang wajib adanya. Zat yang wajib adanya. Secara akal tidak akan ada sesuatu kalau tidak ada yang menciptakan. Makanya menurut ilmu kalam, Allah itu zatul wajibul wujud, al-mutasifu, al-kamilat, ya, yang memiliki sifat kesempurnaan. Ya, al-mutanajahu bisifatin naqais, ya. Yang
dibersihkan dari sifat-sifat kekurangan. Nah, ini bisa dipahami bahwa yang maha sempurna Allah itu adanya Allah tidak gimana kalau dunia ini tidak ada? Apakah Allah ada? Ada. Walaupun dunia ini tidak ada, dunia manusia seisi tidak ada, Allah tetap ada. Misalkan tadi sifat kudrat, ketika manusia misalkan manusia tidak beribadah pun, tidak menyembah Allah pun, apakah Allah akan mengurangi kesempurnaan Allah? Oh, enggak. Akan mengurangi kekuasaan Allah? Tidak. Tetap aja Allah memiliki sifat kesempurnaan. Itu dari pengertiannya aja. Ya cuma yang pertanyaan Allah, misalkan ada pertanyaan Allah di mana Al-Qur'an sudah menjawab Allah itu dekat. Allah, nah yang harus dihindari emang itu. Ya Allah itu kan gaib. Ketika bicara Tuhan, bicara Allah itu kan gaib. Yang namanya gaib tidak terlihat oleh panca indera. Sedangkan yang namanya panca indera itu sifatnya menipu, terbatas, tadi yang dibatasi. Sekarang mata aja mata. Mata itu bisa melihat, misalkan kalau normal, pada jarak berapa meter. Ya. Sekarang di depan rumah, semuanya di kamar apa di luar rumah ini? Halo? Di resto Pak, di resto Pak, di resto. Misalkan jarak di depan Pais nih, jarak 1000 meter udah kelihatan di depan, kan terbatas, nggak tahu. Atau di stadion sekarang ada apa? Kita kan nggak tahu, karena indera itu kan terbatas. Ya tadi ya Allah itu di awal Allah itu ya tak terbatas. Ya. Nah itu pengertian Allah itu zatul wajibul wujud, ya. Zat yang wajib adanya, ya, zat yang wajib adanya. Ya. Allah itu ada sebelum semuanya ada, bahkan sebelum kata ada juga Allah udah ada, kan begitu. Kalau menurut keyakinan kita. Nah cuma kita nggak bicara, mungkin nggak sedikit ya, kita nggak bicara kalau ranah filsafat kan harus logis. Ya paling kalau hal hukum dalil atau dalil akalnya, dalil logikanya, ya Allah itu ada karena emang ada ciptaannya. Tidak mungkin sesuatu yang diciptakan itu tidak ada yang menciptakan. Sesuatu yang diciptakan pasti ada yang menciptakan. Itu secara akalnya. Kalau misalkan tadi eksistensi Tuhan, ya misalkan di agama lain ada kepercayaan Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, itu kan kepercayaan dia. Ya. Ada di Buddha ada Tuhan Brahma, ada Tuhan apalagi tuh yang dewa-dewa kan, Dewa Wisnu. Itu belum ada lagi kan? Ada dewa penghancur, ada dewa penghancur, cinta damai dewanya. Itu kan beda lagi, itu di luar. Harusnya kan emang kita bicaranya Tuhan. Bukan Islam saja seharusnya. Kalau kajian filsafat cuma emang dibatasi supaya tidak terlalu jauh lah pandangan kita tentang eksistensi Tuhan. Makanya judul juga eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makanya ada anekdot. Suka ada anekdot kan gini, tidak ada di Tuhan, ada di manusia apa? Dan saya jawab, itu pertanyaan nyeleneh. Tidak ada di Allah, tapi ada di manusia apa? Ada yang bisa jawab? Mas Saya Budi? apa bisa jawab, Pak? Ya apa? Sifat-sifat buruk, Pak. Hah? Tidak ada di Allah. Sifat-sifat buruk. Apa? Sifat-sifat buruk. Ada lagi? Terus? Ini Pak, apa? Maaf ya, jalannya ya. Kawin mungkin, Pak. Hah? Kawin? Kawin.
Waduh. Tidak Sifat curang, Pak. manusia apa? Sifat-sifat curang. Nah, Udah ngebet Asoni. ya sebenarnya tadi di pengertian yang tadi Allah itu memiliki sifat kesempurnaan dan dibersihkan dari sifat kekurangan. Manusia itu yang ada di manusia sifat kurang. Allah pun tidak ada sifat kurangnya. Ya, dibersihkan dari sifat kekurangan itu. Nah, tadi yang dijelaskan oleh Mas Budi ya sifat buruk nggak ada. Ya, makanya ketika kita Allah itu kan tergantung prasangka hambanya. Ketika manusia berpikir berprasangka baik, ya Allah akan membalasnya dengan baik. Tapi ketika prasangkanya jelek, ya itu yang akan menimpa yang berprasangka buruknya. Tergantung prasangka hambanya kan begitu. Ya, jadi tidak ada Allah itu tidak memiliki sifat kekurangan. Dan sifat kekurangan itu adanya di manusia. Makanya ketika manusia merasa paling sempurna, merasa paling benar, berarti mengambil sifat Tuhan. Nggak berhak. Kalau Allah, contoh, Allah maha sombong, wajib. Hak Allah, karena itu sifat Allah. Tapi kalau manusia sombong, ya itu. Berarti udah mengambil juga hak-hak atau sifat-sifat Allah. Kayak gini misalkan. Harus dipahami. Allah dengan Asmaul Husna, contoh lagi. Allah memiliki sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya apa? Yang Maha penyayang, Maha pengasih. Maha pengasih. Allah itu Ar-Rahman. Benar nggak? Tuh. Benar, Pak. Ar-Rahman itu bukan Allah. Benar salah? Tahu. Allah itu Ar-Rahman. Ar-Rahman itu bukan Allah. Benar salah? Salah. Bilangin alasannya apa? Aduh, tadi apa Pak? Gimana Pak? Mas Pak? Tadi Alasannya. gimana Pak? Tadi gimana Pak? Allah itu Ar-Rahman. Ar-Rahman itu bukan Allah. Benar salah? Salah. Bener. Benar, Pak. Santai aja. Aduh Pak, lagi sambil bikin Bener, bakso Pak. nggak connect Pak. Salah. Bener itu Pak. Salah. Tadi ada dua nih. Benar. Tadi yang salah siapa? Yang salah siapa? Coba jelaskan. Tolong jelaskan alasannya. Allah Itu itu udah jadi. Ar-Rahman. Allah itu Ar-Rahman, tapi Ar-Rahman itu bukan Allah itu Ar-Rahman, tapi Ar-Rahman itu bukan Allah. Itu benar Pak. Karena Allah itu mempunyai sifat Mas Budi dulu deh. pengasih, penyayang ya. Tapi Pak, enggak. penyayang itu Halo, Mas Budi tahan dulu. Pak Awa pengen penjelasan Ya. yang bilang salah dulu. oh ya. Yang salah siapa yang salah Enggak. tadi? Agustian Saya. ya? Siapa? Saya. Siapa saya? Alif, jelaskan Alif. Gak apa-apa Sob. Kita kan lagi belajar. Kalau Ar-Rahman itu pasti Allah karena di situ ada alif lam gitu. Apa namanya lupa Pak? Ma'rifat. Ada nakiroh sama umum sama khusus gitu maksudnya. Ma'rifat. Ya Ma'rifat. Iya Mas itu ada. maksudnya. Karena ada alif ma'rifatnya. Jadi gitu. Udah gitu aja penjelasannya, alasannya. Ya. Ada Ya. lagi nggak? Udah. Ya, santai aja, santai. Coba Mas Budi. Ayo, Mas Budi. Iya Pak. Ya. Saya pendapat saya itu membenarkan bahwa Allah itu Ar-Rahman, tetapi Ar-Rahman. Rahman itu bukan Allah. Ya, Rahman itu bukan Allah. Kalau Allah itu jelas bahwa mempunyai sifat Ar-Rahman tadi yang penyayang, tapi Ar-Rahman sendiri, Rahman sendiri itu ada kata atau sebutan gitu ya, penyayang. Jadi makanya itu bukan Allah. Mungkin itu Pak, secara singkatnya. Ya, ini harus dipahami ya. Tadi kan Allah itu Dzatul Wajibul Wujud.
zat yang wajib adanya. Kalau Ar-Rahman itu kan kata sifat, sedangkan Allah itu zat. Sifat bukan zat. Ya, contoh misalkan Agustian, ya, atau Sony, Ya, Pak. Sony itu siapa? Sony siapa? Sony itu apa? Zat. Manusia, Pak. Ketika Manusia. mau ngomong Sony, kan Sony langsung menyahut kan? Iya. Misalkan dipanggil cuma telinga ke sini, Sony-nya menyahut nggak kalau bilang telinga doang? Tidak, Enggak, Pak. Sony kan punya telinga kan, punya hidung, punya kaki, dipanggilnya telinga doang, nyahut nggak? Tidak, Pak. Iya, masih belum paham. Masih belum paham ya? Ya maksudnya Ar-Rahman itu bukan Allah. Sekarang adan deh, adan. Ganti adan deh. Allahu Akbar. Diganti sama Ar-Rahman, boleh nggak? Enggak. Enggak boleh. Boleh Tidak nggak? boleh, Pak. Diganti Tidak Ar-Rahman. Enggak boleh. Ar-Rahmanu Akbar. Kalau ada orang yang adan seperti itu pasti ada yang di demo tuh. Iya. Ya, Iya, Pak. Itu udah bid'ah, Pak. Sebenarnya kalau secara memasukkan sifatnya itu sama gitu ya. Akbar, besar, Ar-Rahman, penyayang gitu kan. bukan Allah, karena sifat gitu kan. Sifat. Itu kan cuma nama-nama selain Allah. Allah memiliki sifat nama ya, dalam artian sifat-sifat Allah ada juga di Asmaul Husna. Makanya pendekatan mengenal Allah ya itu bisa melalui kalau Asmaul Husna dalam Al-Qur'an dijelaskan, bahkan ya aliran ilmu kalam ya dari Al-Asy'ariyah yang sudah mengkonsep ya paham yang sifat-sifat wajib tadi yang dijelaskan oleh kelompok 2 gitu. Sifat 20, wajib 20 ya seperti itu. Itu ya eksistensi Allah, bisa kita mengenal Allah ya dari sifat-sifatnya, baik itu dari sifat 20 maupun sifat-sifat yang ada terkandung dalam makna Asmaul Husna. Ya, ketika misalkan kita memiliki melihat binatang atau kucing yang jatuh ke got misalkan, kita ambil, kita tolong, ya berarti Allah ya sifat Rahman Allah ada pada diri manusia. Kan gitu. Ketika ya sifat Rahim Allah ada pada manusia, ketika manusia menolong sesama, itu kan berarti kan sifat-sifat Allah. Ya. Sifat-sifat Allah yang ada di manusia. Tadi sedikit menjelaskan Allah itu yang sifat mani manawiyah ya. Menjelaskan tadi yang oleh Mas Adi. Ketika sifat mani kan tadi apa sifat mani? Sifat mani tadi apa aja? Sifat yang ya. Sifat kudrot, irodat, ilmu, Kudrat, hayat, sama. Allah kuasa. Dan kalau manawiyah itu kan konkretnya. Jadi Allah kuasa, bukan kuasa Allah itu juga jangan kayak paham apa tuh? Lupa lagi siapa tuh, golongan apa tuh? Yang Allah itu menciptakan api, dan api, paham siapa tuh, lupa lagi. Allah menciptakan api, tapi yang api itu kan sifatnya panas, dan Allah tidak menciptakan panasnya. Panas itu ada karena ada api, bukan Allah yang menciptakan panas. Paham apa itu tuh, lupa lagi. Ada yang tahu? Halo? Ada yang tahu nggak? Nah, seperti gitu. Hah? Ada. Majusi, Pak. Agama Majusi. Ya itu Majusi yang menyembah api. Enggak, maksudnya gini. Walaupun apalagi namanya itu yang sesat itu. Pula sipah bukan? Ya. Apa? Pula sipah, kafir pula sipah. Ya intinya gitulah. Jadi Allah menciptakan api dan Allah juga menciptakan panasnya. Jangan Allah menciptakan api doang. Soalnya kenapa? Ya ketika Allah berkehendak, ya api bisa aja bisa nggak panas. Kan begitu. Ya, kalau Allah berkehendak. Contohnya ya di mukjizat Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh
siapa? Namrud ya. Ya. Ya kan bukan panas malah kedinginan. Itu kan ya kun fayakunnya Allah. Jadi ya Allah dengan kun fayakunnya berkehendak di situ. Nah, kalau manawiyah ya sama. Ketika Allah Maha Kuasa, ya Allah juga berkuasa bisa menguasakan kepada hamba-hambanya. Ya, ketika manusia memiliki kekuasaan, ya sebenarnya pada hakikatnya sedang diberikan kehendak atau kekuasaan oleh Allah. Contohnya, kalau tidak ada kudrat iradat Allah, ya kita nggak akan bisa apa-apa. Mungkin nggak bisa menghadiri kuliah ini, mendingan malam mingguan, mendingan chattingan, mendingan YouTuber atau yang lainnya kan. Itu misalkan. Dan Allah berkehendak semuanya. Jadi semua tindak tanduk kita, ini makanya kajiannya di kajian, bukan kajian filsafat. Di kajiannya ilmu kalam. Jadi dari awal gitu. Tindak tanduk kita ya emang ada di lafaz yang pertama la ilaha illallah, terus yang kedua la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa kan tidak ada daya upaya, berarti emang kita tidak ada daya, tidak ada daya untuk melakukan taat, melakukan ibadah, wala quwata, tidak ada kekuatan untuk menghindari maksiat ya. Illa billah. Billah itu kan ada banyak ya, dengan pertolongan Allah. Sama memanai ya sifat ma'nawiyahnya seperti itu. Jadi kalau misalkan Tuhan tidak berkehendak, kalau tidak berkehendak ya kita tidak bisa ngapa-ngapain. Ya intinya ya sesuatu yang ada ya tidak harus tampak. Justru yang sangat tampak, yang sangat berdampak itu dari hal-hal yang tidak tampak. Mau sering katakan itu. Sesuatu yang sangat berdampak itu dari hal-hal yang tidak tampak. Kenapa amal manusia, amal seorang muslim, ya katakan amal manusia itu kan derajat tertingginya kan ikhlas. Ikhlas itu kan tidak terlihat, tapi bisa dirasakan hasilnya. Ya, itu dahsyat tuh. Ya, itu kan kalau di kajian fisika, udah fisika modern, fisika kuantum. Ya, sesuatu yang tidak tampak itu ya, apalagi bicara Tuhan. Bicara Tuhan, bicara Allah ya unlimited, tadi tidak terbatas. Cuma kadang kita yang membatasi dirinya, yang membatasi kita, membatasi kemampuan kita ya kita sendiri. Sampai sini bisa dipahami atau ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan lagi sampai jam berapa sekarang? Udah jam berapa? Udah lewat ya. Paham. Aduh jatuh. Paham. Ya. Udah lewat Pak, maaf udah lewat Pak. Pusing ya. Jadi gitu ya. Ar-Rahman itu bukan Allah. Ya. Nanti kamu kali-kali coba sholat nanti tegur apa? Allah Ar-Rahmanu Akbar kali-kali. Dimarahin. Ditinju dari belakang Pak. Pak, jangan Pak. Ya mungkin ada pertanyaan atau gimana? Mas Budi? Mas Budi kayaknya kurang puas itu. Udah garuk-garuk. Wes ngantuk Pak. Oh, wes ngantuk. Turunan. Ngantuk Pak. Iya. Turu gila. Pengen kita tugas yang lain Pak. Udah tugas yang lain. Kalian kuliah ya? Dari jam tugas kuliah Pak. Kerja. Ya udah ya nanti kita lebih menarik lagi. Bukti eksistensi Tuhan itu kan pada ciptaannya. Nanti minggu depan pembahasan hakikat manusia. Nah ini kalau kita berbicara manusia, kita berarti membicarakan kita sendiri. Ya, setelah kita bicara tentang Tuhan, bicara tentang Allah, ya kita minggu depan kita bicara manusia, kita gali lagi referensi-referensi tentang manusia. Ya, tadi kan belum dihubungkan man arofa robah, man arofa nafsa arofa robah, kan belum, itu kan berkata Imam Al-Ghazali. Ya, seperti itu. Ya, kita belum hubungkan ke sana. Nanti minggu depan lah. Mudah-mudahan ya semuanya nggak puas. Jangan puas penjelasan dari Pak Koko, penjelasan dari tadi kelompok 2, jangan puas. Karena saya yakin kalian juga nggak puas, dan jangan puas karena bukan alat pemuas. Jangan puas aja, kalau udah puas udah nggak cari lagi.
Justru yang namanya mahasiswa ya mencari. Ya, semakin banyak cari, semakin banyak mencari, semakin banyak tahu, ya ternyata semakin banyak yang belum kita ketahui. Ya mungkin dicukupkan sekian karena time is waktu sudah menunjukkan 21.46. Ya, kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.